saya akan bertemu dengan petugas keamanan yang terluka. Mudah-mudahan kita bisa gali lagi fakta di balik insiden penyerangan juga dan yang kemudian melukai dirinya ya. Assalamualaikum. Bapak, saya Balkis dari Fakta TV One. Ibu, saya Balkis dari Fakta TV One. Ya, jadi ini orang tua dari Adi ya? Iya. Mas Adi, ini pekerjaannya benar ya sebagai Security di Green Lake. kita boleh jenguk kondisi Silakan. itu? Ya. Oke, Mas Adi, saya Balkis dari tim Fakta TV One. Ini turut prihatin juga ya. Sudah hari keberapa? Istirahat dulu, rawat jalan berarti ya? Ada operasinya, Mas? Enggak ada, alhamdulillah, cuma tulang saya geser. Tulang geser, tulang persendian Iya, mata kaki geser. Lalu kemudian itu kenapa, Mas? Ini cuma kena aspal aja. Aku klarifikasi dulu ya, benar ya sebagai petugas keamanan di Grand Lake City, Cluster Australia. jadi pada saat itu Mas Adi sedang tugas Lagi tugas kebetulan di hari Minggu ya? siang. Siang. Setelah bada juhur. Berapa orang sih Mas yang sedang bekerja? Saya lagi bertiga, Bu. Apa Mas yang terjadi? Mungkin Mas Adi bisa sedikit membagikan juga faktanya. Dia kan tiba-tiba masuk ke dalam dengan kecepatan kencang. Saya udah curiga dari awal, ini orang ketutup masker bab semua, nggak mau buka kaca. Kita kan prosedur buka kaca, tujuan lengkap. Tiba-tiba saya samperin, dia nggak mau buka kaca. Satu orang turun dari pintu depan, membuka portal bom jet kami, bom jet itu. Dan saya kan kesel sebagai keamanan, ini maksudnya apa, tujuannya apa. Dia tetap nggak mau buka kaca. Tiba-tiba dari pintu belakang keluar satu orang. Tiba-tiba dari pintu belakang Pintu keluar itu satu mobil, itu kurang lebih 5 orang. Pegang apa Mas, lihat Mas? Dia bawa samurai, yang keluar itu mengancam rekan saya Gunawan. Dia mau ditusuk, suruh masuk ke dalam, suruh diem. Pas saya ngelihat itu, saya langsung segera balik ke pos untuk mengambil HT, minta bantuan ke rekan-rekan. Tapi saya sebelum ngambil HT itu, saya nggak sempet, mereka mau keluar dari pintu, mau bacok saya keluar, minta tolong. Nggak lama, dia masuk, teman saya masih disandra, saya minta tolong di depan. Nggak lama kemudian Fortuner hitam itu masuk. Akhirnya saya minta bantuan ke ojol juga untuk bantu, karena teman saya kan disandra. Akhirnya nggak lama itu mobil masuk, semuanya melakukan penyerangan di dalam rumah Pak Nuskei. Jadi berhasil nggak ngambil HT itu? Berhasil. Untuk minta pertolongan? Sama HP saya diambil. Oleh? Sama pelakunya mah. Saya nggak berhasil megang HP. Handphone yang mana? Handphone ini. Ini sudah balik lagi? Udah balik. Diambil karena? Saya mau manggil temen kan, minta bantuan. Dibuang sama dia ke taman. Biar nggak ada bantuan kan. Berhubung saya lolos, mereka pun di dalam mau lakukan penyerangan itu sudah panik karena ngelihat orang udah banyak. Siapa saja yang berhasil Mas Adi panggil? Rekan saya Alfian dan Ruko sama teman saya yang di Ruko sama pihak ojol. Tak lama kan ini kan kejadian di dalam, saya ngelihat Sudah selesai? bawa-bawa samurai itu di dalam, saya tutup gerbang. Tapi saya nggak slot karena kan saya mikir keamanan warga saya. Saya hanya mempersulit dia Untuk keluar masuk aja. Lalu kemudian? Dia keluar nabrak, saya ngindar. Saya kan sebagai keamanan punya tanggung jawab, akhirnya saya kejar karena driver ojol pun ngejar mobil itu. Dari belakang saya ditabrak Ahila hitam. Ditabrak? Ahila hitam. Oke. Saya ditabrak hingga mental, lumayan jaraknya. Itu Mas nggak lihat ada Ayla hitam itu? Nggak tahu, saya karena fokus ngejar Fortuner itu. Ojol juga ngejar Fortuner 3 motor. Ternyata sampai di tengah jalan Fortuner itu berhenti mengancungkan senpi ke pihak ojolnya. Jadi ojol diacungkannya gimana Mas? Langsung atau ke atas? Langsung ke orangnya. Ke udara atau? Langsung ke orangnya. Ada kata-kata nggak yang keluar? Dikeluarin sama dia. Kamu ngapain? Nggak usah ikut campur. Akhirnya pihak ojol itu kabur. Saya nggak tahu ojol yang mana, 3 orang itu. Ada yang terkena nggak? Tembakan? Ada yang bantu nutup gerbang sama saya. Jadi sempat bantu Mas Adi? Sempat bantu, emang saya minta bantuan ojol juga kan. Terus kemudian? Kemudian nggak. Kena apanya dia? Dia jempol kakinya kena luka tembak. Dia sih nembaknya nggak ini Bu ya, nggak mengarahkan ke orang, dia nembak ke tanah dan udara. Yang Ayla hitam ini yang menabrak Mas Adi? Di bagian mana Mas, ingat nggak? Saya pinggang, jarak sekian 3 meter lah saya mentar kurang lebihnya.
Nggak lama saya ngindar lagi, kaki saya dilindes. Dilindes ya, Mas. Dilindes. Ini dengan kondisi Mas sudah tergeletak. Dilindes sama beliau, mekor pelaku. Nggak lama saya udah terkapar. Dari belakang, Ayla Putih, dari dalam udah mengancungkan senpi. Ada kedengaran nggak? Kedengeran. Letusannya berapa kali, Mas? Tadi? Kurang lebih 7 kali saya dengar. Soalnya dari dalam klaster saya dia yang nembakinnya. Apa sih, Mas, yang paling menjadi harapan Mas Adi ya menjadi korban penyerangan seperti ini? Karena prosesnya sudah di pihak kepolisian sekarang. Ya saya kan pengennya pelaku itu dihukum seberat-seberatnya karena kan beliau udah bikin ulah di negara kita berapa kali. Apalagi ini cuma konflik saudara tapi merugikan orang banyak. Udah banyak korban yang jadi kena, yang nggak ikut campur kayak saya pribadi kena, ojol juga kena. Salah satu korban dari insiden penyerangan kelompok John K. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bagaimana aksi premanisme yang terjadi, upaya penyerangan yang terjadi, yang dilakukan oleh John Refra K. dengan kelompoknya. Saya akan bertanya dengan tokoh pemuda Maluku, Bang Daud K. Bang Daud, apa kabar? Baik, Mbak. Oke, kita harus berbicara melalui hubungan video jarak jauh karena Abang sekarang posisi ada di Tual. Sebenarnya siapa John Refra K ini, Bang Daud? Dia berasal dari Desa Tutrean, Kota Tua, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Ya. Dia udah lama berdomisili di Jakarta dan sempat kami bertemu dengan John itu tahun 1994 di daerah tempat dunia malam juga. Dan kami gabung sampai dalamnya perjalanan waktu. Terus kami bentuk namanya AMKI, Angkatan Muda K. Angkatan Muda K terbentuk, dia ketua, saya wakil. Dalam proses perjalanan AMKI ini, banyak yang melakukan tindakan-tindakan kriminal. Sampai-sampai kemarin saya itu putus hubungan dan tidak bisa bergabung lagi dengan John K. karena dia melakukan pembunuhan terhadap Saudara Ayung. Sebenarnya peta dari aksi premanisme yang ada di Jakarta atau sekitarnya yang Bang Daud lihat, termasuk ada John K di dalamnya, seperti apa sih, Bang? Siapa dengan siapa dan seperti apa? Saya kira semua akur, Mbak. Semua akur. Tidak ada salah paham pun juga, baik Forkabi, Bang Hercules, Bang Ali Panser, kelompoknya almarhum Basis sengaja punya keluarga, Bang Manaf. Itu mereka akur-akur aja. Tadi kan ada Abang bilang kelompok Hercules dan lain-lain, Sangaji dan lain itu semua rukun gitu. Rukun dalam arti rukun dalam bidang premanisme itu seperti apa sih, Bang, yang harus dikasih penjelasan kepada masyarakat? Hampir sekarang yang masih menonjol adalah debt collector, kartu kredit sama penarikan mobil leasing. Oke. Penjagaan tanah sudah hampir berkurang. Keributan dulu, lahan apa segala macam sudah berkurang. Yang sekarang jadi kekerasan yang timbul sekarang di masyarakat, membuat masyarakat resah adalah penarikan mobil dan motor sama kartu kredit. Dikatakan debt collector. Jadi kalau yang sepengetahuan masyarakat luas itu ada 3 nama besar dari tokoh kepemudaan Maluku yang paling mungkin sudah diingat orang ya. Yang pertama ada Bang Daud K yang bernama asli Daud Tetlageni. Ada juga yang bernama Umar K, nama aslinya adalah Umar Ohoi Tenen, dan juga John Refra K. Nah, 3 nama ini yang kemudian sudah sangat terkenal di masyarakat menjadi pemuda Maluku ya. Namun yang sangat kita sayangkan adalah apa yang terjadi beberapa waktu belakangan ini yang menggemparkan juga, yaitu aksi premanisme yang dilakukan oleh John Refra K dan kelompoknya. Ini sangat saya herankan kenapa dia berbuat penyerangan begitu terhadap saudara omnya sendiri, Nus K. Karena Nus diajak untuk mau kembali bergabung lagi, dia tidak mau. Nus sudah bersumpah bahwa dia tidak akan bergabung dengan John K lagi. Terus dia maksa untuk Nus ini kembali. Nus kembali ke K? Ke dia, ke posisi dia bergabung, tapi Nus nggak mau. Disitulah kejadian. Pernah Nus K berhubungan dengan Abang atau cerita curhat ke Bang Daud nih tentang? Udah datang ke rumah saya, Nus datang ke rumah saya berapa kali. Lalu apa yang dikatakan, Bang? Waktu dulu,
Ya, dia bilang dia lari dari Bekasi, dia sudah tidak mau lagi, dia sumpah atas nama orang tua yang orang tuanya dia sudah meninggal, dia tidak mau kembali ke Bekasi lagi karena John pernah suruh anak-anak serang dia punya rumah sampai dia keluar dari rumah. Dari situlah dia merasa kesal dan kecewa dan dia tidak mau bergabung lagi sama John. Berapa besar atau berapa luas sih cakupan anggotanya John Kay di Jakarta dan sekitarnya, Bang? Sedikit, Mbak. Cuman orang yang ikut-ikutan kan banyak nih. Karena kelompok-kelompok yang masuk ikut-ikut dari sana dari sini, comot-comotan ya, dia datang cari muka supaya dia cari makan di Jakarta lebih gampang, lebih mudah, lewat debt collector, tarik mobil, tarik ini, mengaku John Kay, pun nama orang pada takut. Kan begitu, Mbak. Jadi kalau kekuatan massa, saya kira sudah tidak sama sebanding dulu. Oke, secara objektif, secara netral, melihat ini kan John Kay melakukan penyerangan kepada Nuske dan keluarga. Dua-duanya punya salah, tetapi kesalahan dua-dua ini tidak bisa ditimbulkan dengan cara kekerasan, dong, Mbak. Cari solusi, cari jalan. Kan namanya uang bisa pakai habis, tapi nyawa kan tidak bisa dipakai habis, Mbak. Nyawa begitu selesai hilang. Tapi kalau coba dia punya hati bersih, pikiran yang sehat, dia datang ketemu orang yang mungkin kenal dekat atau pendeta atau orang yang lebih tua dari saudara Nus. Mungkin Nus bisa sadar, oh iya, biar kita bicara baik-baik. Tapi dia kan nggak berpikir begitu. Dia langsung vulgar, dia mencap Nus melawan dia. Itu istilah kasar, prajurit yang tidak tertib di tempat harus habisin. Itu bahasa dia. Terima kasih, Bang Daud. Sama-sama, Mbak. Kita temukan fakta berikutnya.